Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdia Mawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai pembahasan soal tentang seleksi P3K teknis untuk administrasi perkantoran tahun anggaran 2024. Oke, kawan-kawan dan Bapak Ibu, langsung saja coba kita bahas soalnya ini merupakan bagian ketiga atau part yang ketiga. Jumlah soal ada 30 butir soal beserta pembahasannya. Untuk pilihan gandanya cuma sampai dengan abjad D. Kita lanjut ke soal pertama. Seorang ASN diminta untuk memproses sebuah dokumen perizinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat. Namun pihak pemohon menawarkan sejumlah uang agar dokumen tersebut segera disetujui. Sebagai ASN, tindakan yang sesuai dengan kode etik adalah A. Menerima uang tersebut karena dapat membantu mempercepat pekerjaan. B. Menolak tawaran tersebut dan melaporkan kepada atasan atau pihak berwenang. C. Menerima uang tersebut tetapi tidak memproses dokumen sesuai prosedur. D. Menunda proses dokumen sampai ada keputusan dari pihak pemohon. Jawaban yang benar B. Menolak tawaran tersebut dan melaporkan kepada atasan atau pihak berwenang. Pembahasan Kode etik ASN menuntut integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Menerima suap adalah pelanggaran hukum dan kode etik. Dengan menolak tawaran dan melaporkan kejadian tersebut, ASN menunjukkan sikap profesional dan integritas. Kita lanjut, soal nomor 2. Berikut ini adalah prinsip dasar dalam kode etik ASN kecuali A. Melayani masyarakat dengan tulus dan tanpa diskriminasi. B. Meningkatkan kesejahteraan diri melalui jabatan yang dimiliki. C. Bersikap netral dan tidak memihak dalam melayani masyarakat. D. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jawabannya B. Meningkatkan kesejahteraan diri melalui jabatan yang dimiliki. Yang kecuali. Pembahasan Kode etik ASN menekankan kepentingan publik, integritas, dan kejujuran. Prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan diri dengan memanfaatkan jabatan bertentangan dengan prinsip integritas dan dapat mengarah pada korupsi. Lanjut, soal nomor 3. Seorang ASN mengakses data pribadi pegawai lain tanpa alasan yang jelas dan menyebarluaskan informasi tersebut ke pihak lain. Tindakan ini melanggar prinsip kode etik berikut kecuali A. Kerahasiaan informasi. B. Profesionalisme. C. Keadilan. D. Keseimbangan kepentingan pribadi dan publik. Jawaban D. Keseimbangan kepentingan pribadi dan publik. Pembahasan pelanggaran ini utamanya melanggar prinsip kerahasiaan informasi, profesionalisme, dan keadilan. ASN wajib menjaga data dan informasi yang diperoleh dalam jabatannya agar tidak digunakan secara tidak sah atau melanggar privasi. Lanjut, soal berikutnya nomor 4. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 11 tahun 2024, jabatan pelaksana yang dicantumkan dalam nomenklatur terdiri atas A. Klinik, operator, dan teknisi. B. Guru, operator, dan teknisi. C. Klinik, operator, dan administrasi. D. Klinik, administrasi, dan teknisi. Jawaban yang benar adalah A. Klinik, operator, dan teknisi. Pembahasan dalam diktum pertama tahun 1 Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024, jabatan pelaksana terdiri dari klinik, operator, dan teknisi.
Oke, kawan-kawan, ini diingat-ingat jabatan pelaksana dalam nomenklatur terbaru nomor 11 tahun 2024. Kita lanjut. Nomor 5. Dalam Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024, jabatan pelaksana dikelompokkan berdasarkan A. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, B. Bidang tugas pokok dan fungsi organisasi, C. Kebutuhan pegawai di setiap daerah, D. Jabatan fungsional tertentu di setiap instansi. Jawaban yang benar adalah B. Bidang tugas pokok dan fungsi organisasi. Pembahasan jabatan pelaksana dirancang untuk mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi tupoksi organisasi pemerintah dengan pertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Kita lanjut soal nomor 6. Dalam sistem pengarsipan, metode alfabetis digunakan berdasarkan A. Tanggal surat, B. Jenis dokumen, C. Nama orang atau nama organisasi, D. Lokasi dokumen. Jawaban C. Berdasarkan nama orang atau nama organisasi. Pembahasan metode alfabet adalah sistem pengarsipan yang mengatur dokumen berdasarkan urutan abjad nama, baik nama individu maupun organisasi. Cara ini sering digunakan karena mudah difahami dan diterapkan. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna administrasi, hukum, atau informasi biasanya akan A. Disimpan dalam arsip permanen, B. Dimusnahkan sesuai prosedur, C. Dipindahkan ke arsip aktif, D. Dialihkan ke pengelola eksternal. Jawaban yang tepat adalah B. Dimusnahkan sesuai prosedur. Pembahasan dokumen yang tidak lagi memiliki nilai guna disebut arsip inaktif. Arsip inaktif yang telah melampaui jadwal retensi dapat dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Biasanya dengan persetujuan pihak terkait untuk memastikan tidak ada informasi penting yang hilang. Jadwal retensi adalah jadwal pemeliharaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jenis alat yang digunakan untuk menyimpan arsip berbentuk fisik dan sering digunakan di kantor adalah A. Cloud storage, B. Filing cabinet, C. Flash drive, D. Sistem manajemen dokumen elektronik. Jawaban yang tepat, ini mudah kawan-kawan Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Filing cabinet. Pembahasan filing cabinet adalah lembaga arsip yang digunakan untuk menyimpan dokumen fisik dalam map atau folder. Alat ini sangat umum digunakan di perkantoran untuk menjaga arsip tetap rapi dan mudah diakses. Lanjut soal berikutnya. Langkah pertama dalam proses pengarsipan adalah A. Menentukan tempat penyimpanan, B. Mengklasifikasi dokumen, C. Mengindeks dokumen, D. Mengidentifikasi dokumen. Jawabannya D. Mengidentifikasi dokumen. Pembahasan langkah awal dalam pengarsipan adalah mengidentifikasi dokumen, yaitu memastikan jenis, tujuan, dan pentingnya dokumen tersebut untuk proses administrasi atau keperluan organisasi. Setelah itu, dokumen diklasifikasikan dan diindeks sebelum disimpan. Kita lanjut. Nomor 10. Siapa yang bertanggung jawab membuat notulen rapat? A. Ketua rapat, B. Sekretaris atau notulis, C. Peserta rapat, D. Moderator rapat. Jawabannya B. Sekretaris atau notulis. Pembahasan tugas membuat notulen biasanya dilakukan oleh sekretaris atau notulis yang ditunjuk karena mereka bertugas mencatat jalannya rapat secara rinci dan objektif. Kita lanjut soal nomor 11. Berikut ini yang tidak termasuk dalam isi notulen rapat adalah
A. Tempat dan waktu rapat. B. Daftar keputusan rapat. C. Opini pribadi notulis tentang jalannya rapat. D. Daftar peserta rapat. Jawabannya yang bukan adalah C. Opini pribadi notulis tentang jalannya rapat. Pembahasan. Opini pribadi notulis tidak boleh dimasukkan dalam notulen karena sifatnya subjektif. Notulen hanya berisi fakta objektif terkait jalannya rapat. Kita lanjut, soal nomor 12. Apa nama fitur yang digunakan untuk menggabungkan surat dengan data penerima dalam Microsoft Word? A. Mail merge. B. Review. C. Track. Kita ulangi. C. Track change. D. Macros. Jawaban yang tepat adalah mail merge. Pembahasan. Mail merge memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen massa seperti surat atau label dengan menggabungkan template dengan data penerima dari sumber data seperti Excel atau Access. Kita lanjut, soal nomor 13. Fitur di Microsoft Word yang digunakan untuk melacak perubahan dalam dokumen adalah A. Track change. B. Mail merge. C. Smart out. D. Styles. Jawaban yang tepat adalah track change. Pembahasan. Track change adalah fitur yang digunakan untuk melacak perubahan yang dilakukan dalam dokumen sehingga memudahkan kolaborasi dan pengeditan dokumen oleh beberapa orang. Kita lanjut ke soal 14. Fungsi Find and Replace dalam Microsoft Word digunakan untuk A. Membuat daftar isi. B. Mengganti teks tertentu dengan teks lain. C. Menghapus format teks. D. Menambah catatan kaki. Jawabannya B. Mengganti teks tertentu dengan teks lain. Pembahasan. Fitur Find and Replace digunakan untuk mencari teks tertentu dalam dokumen dan menggantinya dengan teks lain secara otomatis. Nomor 15. Fungsi utama dari printer dalam administrasi perkantoran adalah A. Menyimpan data secara digital. B. Membantu dalam pencetakan dokumen yang diperlukan. C. Mengurangi penggunaan kertas. D. Menghitung biaya operasional kantor. Ini sangat mudah, kawan-kawan Bapak Ibu. Tentunya pasti bisa. Jawabannya adalah B. Membantu dalam pencetakan dokumen yang diperlukan. Pembahasan. Fungsi utama printer dalam administrasi perkantoran adalah untuk mencetak dokumen yang diperlukan seperti surat, laporan, dan arsip lainnya. Ini memudahkan proses administratif dan komunikasi di dalam kantor. Kita lanjut soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan surat elektronik email dalam administrasi perkantoran? A. Surat yang dikirimkan melalui jasa pengiriman fisik. B. Surat yang dikirimkan melalui aplikasi pesan instan. C. Surat yang dikirimkan menggunakan jaringan internet melalui perangkat elektronik. D. Surat yang dikirim melalui pos. Jawaban yang tepat adalah C. Surat yang dikirimkan menggunakan jaringan internet melalui perangkat elektronik. Pembahasan. Surat elektronik atau email adalah surat yang dikirimkan menggunakan jaringan internet melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau ponsel. Email sangat efisien dalam administrasi perkantoran karena dapat menghemat waktu dan biaya pengiriman dibandingkan dengan surat fisik. Lanjut soal nomor 17. Apa tujuan penggunaan subjek dalam surat elektronik email? A. Untuk memberikan informasi tentang lampiran. B. Untuk menjelaskan maksud atau topik utama dari email. C. Untuk menyembunyikan isi surat agar lebih aman. D. Untuk menambah jumlah halaman email. Jawabannya B. Untuk menjelaskan maksud atau topik utama dari email.
Pembahasan subjek dalam email berfungsi untuk menjelaskan maksud atau topik utama dari email tersebut, sehingga penerima dapat dengan mudah mengetahui isi email tanpa membukanya terlebih dahulu. Penggunaan subjek yang jelas dan singkat sangat penting dalam administrasi perkantoran. Lanjut soal nomor 18. Fungsi lampiran dalam surat elektronik email adalah untuk A. Menambah panjang email, B. Mengirimkan file atau dokumen tambahan yang relevan, C. Menyampaikan pesan secara lisan, D. Menyampaikan informasi pribadi pengirim. Jawabannya B. Mengirimkan file atau dokumen tambahan yang relevan. Pembahasan, lampiran digunakan untuk mengirimkan file atau dokumen yang relevan dengan isi email. Lampiran bisa berupa dokumen, gambar, atau file lainnya yang diperlukan untuk melengkapi informasi dalam email. Lanjut soal 19. Apa tujuan utama dari implementasi pelayanan PTSP dalam administrasi perkantoran? A. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. B. Menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. C. Mengurangi biaya operasional kantor. D. Mengontrol alur dokumen secara lebih ketat. Jawabannya B. Menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan, PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan yang terintegrasi dalam satu tempat. Dengan adanya PTSP, masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi banyak instansi untuk mendapatkan layanan yang berbeda. Lanjut nomor 20. Apa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan PTSP di instansi pemerintah? A. Jumlah maksimal waktu pelayanan yang harus dicapai oleh setiap pegawai. B. Kualitas layanan yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pelayanan. C. Waktu maksimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap permohonan. D. Prosedur yang harus diikuti oleh pegawai saat menerima laporan masyarakat. Jawabannya B. Kualitas layanan yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pelayanan. Pembahasan, standar pelayanan minimal (SPM) merujuk pada kualitas layanan yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks PTSP, SPM digunakan untuk memastikan pelayanan yang cepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lanjut, soal 21. Dalam konteks administrasi perkantoran, dokumen yang harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip pelayanan PTSP. A. Laporan keuangan. B. Surat menyurat internal. C. Data pribadi yang tergantung. Kami ulangi, mohon maaf. C. Data pribadi yang terkandung dalam formulir permohonan layanan. D. Notulen rapat. Jawabannya C. Data pribadi yang terkandung dalam formulir permohonan layanan. Pembahasan, sesuai dengan prinsip pelayanan PTSP dan administrasi perkantoran, data pribadi yang terkandung dalam formulir permohonan layanan harus dijaga kerahasiaannya. Ini untuk memastikan bahwa informasi pribadi tidak disalahgunakan dan melindungi hak privasi masyarakat. Lanjut, soal nomor 22. Anda ingin mengurutkan data dalam kolom dari nilai tertinggi ke terendah. Fungsi yang digunakan adalah A. Filter, B. Sort Z, A. C. Sort A, Z, D. Find. Jawabannya B. Sort Z A, nilai tertinggi ke rendah. Pembahasan, Sort Z A digunakan untuk mengurutkan data dari tinggi ke rendah atau descending. Sort A Z adalah kebalikannya, yaitu dari rendah ke tertinggi ascending.
Filter digunakan untuk menyaring data sesuai kriteria. Find berfungsi untuk mencari data tertentu. Kita lanjut ke soal berikutnya. 23. Jika dalam sebuah kolom terdapat nilai duplikat, fitur apa yang digunakan untuk menghilangkannya? A. Conditional formatting. B. Data validation. C. Remove duplicates. D. Sort and filter. Jawabannya C. Remove duplicate. Pembahasan, fitur remove duplikat berfungsi untuk menghapus data duplikat dalam suatu ring atau kolom Excel. Kita lanjut, nomor 24. Manakah di bawah ini yang merupakan prinsip dasar administrasi perkantoran yang efektif? A. Mengutamakan desain grafis. B. Fokus pada arsip fisik. C. Efisiensi, waktu dan biaya. D. Menghindari penggunaan teknologi. Jawabannya C. Efisiensi, waktu, dan biaya. Pembahasan, administrasi perkantoran yang efektif berfokus pada efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya. Penggunaan teknologi juga mendukung prinsip ini untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas. Kita lanjut ke soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan sistem arsip kronologis dalam administrasi perkantoran? A. Sistem arsip berdasarkan urutan abjad. B. Sistem arsip berdasarkan urutan waktu. C. Sistem arsip berdasarkan lokasi dokumen. D. Sistem arsip berdasarkan jenis dokumen. Jawabannya yang tepat adalah C. Sistem arsip berdasarkan urutan waktu. Pembahasan, sistem arsip kronologis mengumpulkan dokumen berdasarkan urutan waktu seperti tanggal penerbitan atau tanggal kejadian. Sistem ini berguna untuk melacak dokumen berdasarkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Lanjut, soal berikutnya, 26. Seorang ASN harus selalu menjaga integritas dalam bekerja. Salah satu bentuk pelanggaran integritas ASN adalah A. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan tugasnya. B. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. D. Melaporkan dugaan korupsi kepada pihak berwenang. Jawabannya adalah C. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Pembahasan, integritas mengharuskan ASN menjaga kejujuran dan bertindak sesuai dengan norma hukum. Penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi adalah bentuk pelanggaran integritas. Lanjut ke soal 27. Salah satu prinsip dasar dalam kode etik ASN adalah profesionalisme. Contoh penerapan profesionalisme adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan. B. Membocorkan dokumen negara kepada pihak yang tidak berwenang. C. Melaksanakan tugas sesuai keahlian dalam kompetensi. D. Mengabaikan pengaturan kerja karena adanya tekanan dari atasan. Jawabannya C. Melaksanakan tugas sesuai keahlian dan kompetensi. Pembahasan, profesionalisme berarti bekerja sesuai kompetensi, keahlian, dan tanggung jawab dengan tetap memenuhi dan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Lanjut soal nomor 28. Dalam komunikasi perkantoran, salah satu etika yang harus diterapkan dalam menyampaikan surat resmi adalah A. Menggunakan bahasa santai agar lebih mudah dipahami. B. Menulis surat dengan gaya bahasa pribadi. C. Menggunakan bahasa baku dan format surat sesuai standar. D. Menyampaikan isi surat tanpa memperhatikan tata krama. Jawabannya C. Menggunakan bahasa baku dan format surat yang sesuai standar. Pembahasan,
Surat resmi harus menggunakan bahasa baku, tata bahasa yang tepat, dan format yang sesuai agar terkesan profesional dan mudah dipahami. Oke, kita lanjut. Soal nomor 29. Korupsi dalam administrasi perkantoran biasanya terkait dengan aktivitas berikut, kecuali A. Penyalahgunaan anggaran personal kantor. B. Pemalsuan dokumen untuk keuntungan pribadi. C. Pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur. D. Gratifikasi dalam bentuk hadiah dari rekan bisnis. Kecuali jawabannya C. Pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur. Pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur justru merupakan bagian dari praktik administrasi yang bersih dan sesuai aturan. Soal berikutnya, terakhir, nomor 30. Apa yang dimaksud dengan konflik of interest dalam konteks administrasi perkantoran? A. Situasi di mana seseorang mengambil keputusan berdasarkan data yang objektif. B. Kondisi di mana keputusan seorang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. C. Keputusan yang diambil secara bersama-sama oleh tim manajemen. D. Pemanfaatan aset kantor untuk kepentingan publik. Konflik of interest, jawabannya B. Kondisi di mana keputusan seorang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Kata kuncinya ada pada kepentingan pribadi. Pembahasan konflik of interest adalah situasi di mana seorang berada dalam posisi mengambil keputusan yang mungkin dipengaruhi oleh keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu sehingga dapat menimbulkan potensi korupsi. Selesai kawan-kawan Bapak Ibu, 30 soal yang kami bacakan dan kami sampaikan. Ini ada bonus soal tambahan berhadiah bagi yang beruntung tentunya. Di bawah ini nama-nama pahlawan nasional Indonesia kecuali A. Pangeran Diponegoro, B. Cut Nyak-din, C. Tuanku Imam Bonjol, D. Sultan Hasanuddin, I. Wiro Sableng. Silakan dijawab sendiri kawan-kawan Bapak Ibu yang bukan pahlawan nasional. Akhirnya sudah selesai pembahasan soal teknis administrasi perkantoran tahun 2024 untuk P3K. Semoga kita dan kalian dan semuanya lolos sukses jadi ASN P3K tahun 2024. Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaian kami terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhirnya kami sudah mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.